Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 533. Segera setelah hasil daftar peringkat disegarkan, penonton langsung meledak. 300 meter 50 putaran, bagaimana orang itu melakukannya? Apakah dia curang? Anri, siapa anak ini? Kenapa aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Hasilnya bahkan lebih tinggi dari kejuaraan nasional. Anak ini luar biasa. 300 meter 50 cincin, mungkin itu rekor tertinggi untuk target emas kali ini. Tidak mungkin ada orang yang bisa memecahkannya. Orang-orang membicarakannya. Di satu sisi, mereka menyayangkan bakat menembak Ang Lee, namun di sisi lain, mereka yakin bahwa pencapaian tersebut tidak akan pernah bisa dipatahkan. Bukan hanya untuk kompetisi target emas ini, jika peraturan tidak diubah, rekor ini tidak akan terpecahkan di kemudian hari. Ross, yang berdiri di luar lapangan, belum pernah melihat hasil Lian sebelumnya, dan diam-diam khawatir karena takut terjadi sesuatu yang tidak terduga. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan kualifikasi, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun saat melihat hasil Lian menduduki peringkat pertama, jantung Ross tidak putus asa, namun ia begitu bersemangat hingga hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Meskipun Ang Lee telah mencapai skor 300 meter dan 50 ring dalam precision shooting selama pengambilan gambar hariannya, apakah sama dalam latihan dan kompetisi? Ada banyak orang yang tampil sangat baik saat latihan, namun seringkali gagal dalam performa di lapangan. Ketegangan di lapangan tidak tertandingi selama latihan, dan seringkali dapat membuat mereka yang memiliki kualitas mental baik kewalahan. Ang Lee melakukannya, yang mengejutkan Ross. Masih ada 5 peluru di magasinnya, dan Lian terus menembak, membidik sasaran 400 meter. Bah. 5 peluru ditembakkan satu demi satu. Setelah melihat hasilnya, Lian mengerutkan kening karena tidak senang. 40 dering. Hasilnya sungguh buruk. Di sini Ang Lee menganggap penampilannya tidak ideal, dan di sana orang-orang begitu terkejut hingga jantungnya hampir berhenti berdetak. 40 cincin adalah hasil yang valid, dan juga satu-satunya hasil yang valid untuk target 400 meter. Usai menembak, Ang Lee merasakan jantungnya berdebar kencang saat melihat John, Thomas dan orang-orang di sekitarnya memandangnya seolah-olah mereka monster. Ups, itu terlalu berlebihan. Lian tidak terlalu banyak berpikir saat memotret, namun setelah memotret, Lian menyadari betapa terkejutnya hasil tersebut. Mendengus. Hasil tempat pertama Thomas diambil, dia mendengus dan membuang lengan bajunya dan meninggalkan lapangan tembak. Saudaraku, kamu luar biasa. Itu target 400 meter. Agak sulit hanya untuk melihatnya. Bagaimana Anda mencapai skor 40 dering? John mengikuti di belakang Lian dan bertanya dengan rasa ingin tahu di wajahnya. Lian sebelumnya berencana untuk menembak pria yang sepenuhnya mengenali John, tetapi akibatnya adalah keributan besar dan orang-orang menatapnya kemanapun dia pergi, jadi dia melepaskan gagasan untuk mengenali John dan segera pergi. Ada begitu banyak orang di lapangan tembak sehingga John segera tertinggal. Bahkan sebelum bertemu Ross, Lian dikelilingi oleh beberapa pria berpakaian kerja. Apa yang ingin kamu lakukan? Lian bertanya. Tuan, silakan ikut dengan kami. Kata salah satu dari mereka. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Maka kita hanya bisa mengambil tindakan tegas. Lian tidak senang, dan saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat Ross berlari dengan tergesa-gesa. Anri, jangan impulsif. Karena hasilmu luar biasa, panitia mencurigaimu berbuat curang, jadi mereka ingin memeriksamu. Ross berkhotbah. Jadi itu saja. Ang Lee menemukan alasannya. Anri, mohon bekerja sama dengan mereka, jika tidak, kualifikasimu untuk mengikuti babak berikutnya akan dibatalkan. Diskualifikasi merupakan pukulan fatal bagi Ross dan precision shot. Oke. Lian melihat permintaan Ross dan menyetujui. Mengikuti staf ke dalam rumah kosong, beberapa orang masih mengepung Lian dan memerintahkannya melepas semua pakaiannya. Pertama, saya mencari pakaian selundupan, seperti teleskop kecil dan alat bidik. Kemudian dia memeriksa matanya dengan hati-hati untuk memastikan itu bukan mata mekanis atau pemandangan tersembunyi sebelum membiarkan Lian pergi. Ross, Slater, dan O'Neill sudah menunggu di luar pintu. Usai kedua pihak bertemu, Slater langsung berteriak, Anri, kamu luar biasa, kamu telah mencetak rekor baru di seluruh kompetisi. Namun, Anda juga bertindak terlalu jauh. Apalagi penembakan target akhir 400 meter tidak perlu sama sekali, cukup pastikan Anda lolos ke babak selanjutnya. Ini salahku juga. Aku tidak menjelaskannya secara jelas padamu sebelumnya, ucap Ross dengan ekspresi menyesal. Prestasi Ang Lee memang patut dibanggakan, namun di saat yang sama, precision shooting pun menjadi incaran perhatian semua orang. Jika tidak ada kejutan, banyak orang akan mencoba menghilangkannya terlebih dahulu setelah babak kedua dimulai. Masalahnya sudah terungkap, dan Lian tidak terlalu memperhatikannya dan bertanya, di mana kalian berdua, bagaimana nilai kalian? Dengan skor 49 ring saya di nomor 200 meter, saya seharusnya tidak memiliki masalah untuk lolos ke babak berikutnya. O'Neill melakukan kesalahan dan hanya mencetak 40 ring pada jarak 200 meter, yang sedikit berbahaya. Jawab Slater. Ang Lee sudah lama menyadari bahwa O'Neill mengalami depresi, dan ternyata itulah alasannya. Hanya 5 putaran yang dapat ditembakkan ke sasaran, dan jika Anda melebihi 1 putaran, skor Anda akan dibatalkan. O'Neill melakukan kesalahan saat melepaskan tembakan pertama, sehingga skor efektif akhir hanya 40 dering.
Pada pukul 4 sore, semua hasil keluar, dan hanya 100 teratas dari masing-masing wilayah yang dipilih untuk mengikuti putaran kompetisi berikutnya. Sayangnya, O'Neill berada di luar peringkat 100 besar dan tersingkir. O'Neill awalnya adalah wakil penembak jitu Slater. Keduanya biasanya berlatih bersama. Jika mereka bisa mengikuti putaran kedua bersama-sama, mereka pasti akan mencapai hasil yang baik. Awalnya, Ang Lee bertindak sendiri, dan Slater serta O'Neill bekerja sama, yang dianggap sebagai asuransi ganda, tetapi masalahnya adalah mereka hanya dapat melakukan penyesuaian taktis. Slater, biarlah kamu menjadi pengamat Anri, kata Ross setelah mempertimbangkannya dengan cermat. Oke, Slater tidak keberatan. Bakat menembak Ang Lee lebih tinggi darinya, dan menggunakan dia sebagai pengamat dapat memaksimalkan keunggulan kombinasi tersebut. Lian diam-diam mengerutkan kening. Awalnya dia ingin bertindak sendiri, tapi sekarang tiba-tiba ada orang tambahan, dan dia merasa sedikit tidak nyaman. Namun, Ang Lee tidak mengemukakan pendapat apapun. Yang penting tidak ada yang salah dengan pengaturan Ross. Di satu sisi, dia bisa mengeluarkan kekuatan terbaiknya, dan di sisi lain, itu juga menjadi jaminan bagi Slater. Tanpa wakilnya, Slater kemungkinan besar akan tersingkir lebih awal jika dia bertindak sesuai rencana. Setelah makan siang, penembak yang memenuhi syarat seperti Ang Lee dan Slater naik bus dan pergi. Sedangkan untuk penembak yang tersingkir dan berbagai staf lapangan tembak, mereka harus kembali ke hotel untuk menunggu kabar. Sampai sekarang, belum ada yang tahu aturan putaran kedua. Bab 534. Tentara. Setelah 2 jam perjalanan dengan mobil, Lian menemukan bahwa mereka telah mencapai tempat yang sangat terpencil, dan kemudian tentara muncul di jalan. Para prajurit tidak menggeledah mobil, namun memasang penghalang jalan dan menutup jalan setelah membiarkan mereka lewat. Jelas setiap orang telah memasuki area terlarang militer, dan penilaian target emas putaran kedua harus diadakan di area ini. Mobil melaju setengah jam lagi dan berhenti di hutan. Para prajurit di sini bahkan lebih padat, masing-masing dipersenjatai dengan peluru tajam, memandang Lian dan yang lainnya seperti tahanan. Sebanyak 300 orang datang untuk mengikuti kompetisi sasaran emas kedua. Berdiri bersama masih sangat spektakuler, namun jumlah prajuritnya jauh lebih banyak daripada para kontestan. Inilah yang terlihat di depan Anda, dan Lian dapat menjamin bahwa akan ada lebih banyak tentara yang bersembunyi di tempat yang tidak dapat dilihat. Persaingan seperti apa yang menjadi target emas, dan mengapa dikaitkan dengan tentara? Dia tidak dapat memahaminya untuk sesaat, tetapi Lian menantikan kompetisi target emas segera dimulai dan diakhiri, bahkan jika dia tidak mendapatkan peringkat seperti yang diharapkan Ross, itu tidak masalah. Jangan gugup, ini akan baik-baik saja, gumam Slater sambil mengikuti Lian. Slater setidaknya telah mengikuti 2 kompetisi Golden Target atas nama Precision Shooting, namun dilihat dari penampilannya saat ini, kompetisi Golden Target kali ini jelas berbeda dengan 2 kompetisi sebelumnya. Itu telah berubah. Silakan mengantre semuanya. Terima kasih atas kerja sama Anda. Seorang letnan kolonel berteriak sambil berdiri di atas batu setinggi setengah orang dengan pengeras suara. Hari sudah gelap, tapi area ini terang benderang oleh lampu. Lebih tepatnya, itu sangat menyilaukan sehingga ketika letnan kolonel berdiri di bawah cahaya, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas seperti apa dia. Saat ledakan gesekan terdengar, para kontestan berbaris dalam lebih dari selusin baris dan berdiri dalam formasi tidak beraturan. Letnan kolonel tidak mempedulikan hal ini, dan dia tidak berharap semua orang berbaris rapi seperti tentara. Sekarang saya umumkan isi penilaian target emas putaran kedua. Gunung di depan Anda adalah area penilaian. Jika Anda melihat tentara, berarti Anda telah mencapai tepi area penilaian. Mohon jangan melewati garis batas atau Anda akan didiskualifikasi. Dai nanti akan menerima kartu logam kecil. Harap simpan kartu ini karena akan mewakili pencapaian Anda. Isi penilaiannya sangat sederhana. Artinya, silakan berusaha semaksimal mungkin untuk merebut kartu dari kontestan lain, dan peringkat akhir akan didasarkan pada jumlah kartu. Target emasnya memang sudah berubah. Saat pertama kali diadakan Golden Target hanya bertujuan untuk membedakan satu sama lain dalam hal bakat menembak. Aturan tersebut sekarang lebih mirip dengan pengujian militer. Benar, ini adalah ujian militer. Ang Lee telah melakukan tes semacam itu lebih dari 1 kali. Aturannya tampak sederhana, namun sebenarnya sangat kejam. Dapatkan saja kartunya dari orang lain. Bagaimana cara mendapatkannya? Bermain kartu seperti di Running Man. Tidak ada seorang pun yang akan menempatkan kartu itu pada posisi yang menonjol. Ini ditakdirkan untuk menjadi lebih intens daripada permainan kartu Running Man. Jika pihak lain tidak mau memberikannya, Anda mungkin harus membunuh pihak lain untuk mendapatkan kartu tersebut. Setelah Letnan Kolonel membicarakan hal ini, dia tidak membicarakan hal lain. Seperti, berhenti. Bagaimana cara keluar jika Anda kehilangan kartu atau mengalami kecelakaan? Kecuali kartunya, Lian dan yang lainnya tidak mendapatkan peralatan penyelamat apapun. Artinya, jika ada yang terluka, tidak mungkin membawanya ke rumah sakit dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kecuali jika penyelenggara menemukan Anda mungkin mati di sini. Lian mengerutkan kening. Bahkan jika dia berpartisipasi dalam game kematian, dia masih memiliki hak untuk mundur. Tidak di sini. Ketika kami datang ke sini, kami harus membawa permainan ini sampai akhir. Maaf, di mana senjata kita? Akhirnya seseorang menanyakan pertanyaan penting ini. Semua orang di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi sasaran emas. Senjata adalah alat kompetisi. Jika tidak ada senjata, apakah mungkin menggunakan tinju untuk menyelesaikan masalah seperti orang biadab? Kalau begitu, apalagi yang disebut target emas? Letnan Kolonel berkata, rompi anti peluru, makanan, dan berbagai senjata semuanya tersebar di area kompetisi.
Anda harus mendapatkannya dengan kemampuan Anda sendiri. Bukankah ini game seperti Running Man? Ditambah dengan aturan perampasan kartu, Lian sangat meragukan apakah Letnan Kolonel di depannya pernah menonton Running Man dan keracunan parah. Bagaimanapun, masyarakat menerima kenyataan ini. Lagi pula, sebagian besar orang yang berdiri di sini adalah tentara bayaran yang membunuh tanpa berkedip, dan kemampuan beradaptasi mereka sangat kuat. Kita harus mencari senjata dan perlengkapan nanti, Slater mengingatkan dengan suara rendah. Lian memandang para pesaing yang bersemangat di sekitarnya. Mereka pasti berpikiran sama. Jika mereka mendapatkan senjata dan perlengkapan terlebih dahulu, mereka akan memiliki peluang lebih besar untuk menang. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki senjata dan perlengkapan, jika bertemu dengan seseorang yang membawa senjata, mereka harus menyerah, jika tidak maka mereka akan ditembak. Letnan Kolonel tidak menyebutkan hal ini, tetapi semua orang tahu bahwa membunuh pesaing adalah aturan bakunya. Beberapa orang yang lebih pintar membungkuk dan diam-diam memungut batu, atau memungut dahan yang lebih tebal. Sampai Anda menemukan senjata api, tidak diragukan lagi ini adalah senjata yang bagus untuk ditambahkan ke pesaing Anda. Lian telah mengamati sejak awal bahwa orang-orang di sekitarnya semuanya adalah orang-orang biasa dibandingkan dengan orang-orang yang telah memasuki dunia seni bela diri. Jika menyangkut adu kekuatan fisik atau pertarungan, Ang Li tidak takut pada siapapun. Namun, untuk berjaga-jaga, Lian masih mengambil beberapa kerikil seukuran stroberi, sehingga dia tidak perlu takut meskipun menghadapi musuh dengan senjata api. Bang! Letnan Kolonel mengeluarkan pistolnya dan melepaskan tembakan ke udara, menandakan dimulainya permainan. Wow! Orang-orang bergegas ke area kompetisi seperti binatang buas, berusaha mencari senjata dan perlengkapan dalam waktu sesingkat mungkin. Ang Li dan Slater bergegas masuk bersama kerumunan itu. Area penilaian sangat luas. Setelah masuk, 300 orang dengan cepat dipisahkan dan menghilang satu persatu. Selama periode ini, Ang Li ingin mencari rumah John, tetapi sayangnya terlalu banyak orang dan terlalu gelap, sehingga dia tidak dapat menemukannya. Slater mengikuti Ang Li dari dekat, dengan ekspresi waspada di wajahnya, seolah ingin melindungi Ang Li. Dia tidak tahu bahwa jika Lian tidak melindunginya, dia pasti sudah lama menghilang. Hati-hati. Slater berteriak pelan, melangkah ke depan Lian, matanya berputar dari waktu ke waktu. Wow! Seorang pria kulit hitam berotot melompat keluar dari rumput. Dia mengepalkan tinjunya dan mengeluarkan suara, klak. Dia membuka mulutnya dan tersenyum dengan gigi putihnya, serahkan kartu yang kamu bawa, dan aku tidak akan menyakitimu. Slater mengerutkan kening. Dia tidak menyangka akan bertemu seseorang yang mengambil kartu itu secepat itu. Wow! Seorang pria agak kurus dengan rambut coklat berjalan keluar dari balik pohon besar sambil memegang Desert Eagle di tangannya. Apakah kamu menemukan senjatanya begitu cepat? Slater sedikit terkejut. Jika lawannya menggunakan tangan kosong, kamu masih bisa bertarung, sekarang. Bab 535. Aku akan melindungimu, dan kamu akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Slater berbisik, ingin mengorbankan dirinya untuk membiarkan Ang Li pergi. Ang Li berjalan keluar dari belakang Slater. Jangan bergerak, teriak pria kurus bersenjata itu. Lian mengabaikannya sama sekali dan terus berjalan menuju pria kurus itu. Ekspresi pria kurus itu berubah, dan dia berteriak dengan kejam, wah, kesabaranku terbatas, jangan paksa aku membunuhmu. Tembak. Lian tidak berhenti. Ekspresi pria kurus itu berubah lagi, dan tubuhnya bersandar ke belakang, seolah ingin melarikan diri. Aku seorang tentara bayaran. Aku telah membunuh lusinan bahkan 100 orang. Apa menurutmu aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Ku bilang, tembak. Saat Lian berbicara, dia tiba-tiba mempercepat dan bergegas ke depan. Hati-hati, Slater berseru. Saat dia hendak bergegas, dia menemukan bahwa situasinya agak tidak terduga. Ang Li merampas pistol dari tangan lelaki kurus itu. Bukan karena dia tidak menarik pelatuknya, tapi tidak ada peluru yang keluar setelah menarik pelatuknya. Setelah senjatanya diambil, pria kurus itu segera mundur, mendatangi pria kulit hitam lainnya, dan berteriak dengan suara rendah, kedua orang ini agak lengket. Ang Li melirik Desert Eagle di tangannya, melemparkannya kembali ke Slater dan berkata, tidak ada yang salah dengan pistolnya, tapi tidak ada magasinnya. Slater mengambil pistolnya dan melihatnya. Benar-benar tidak ada magasin. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu tahu tidak ada magasin? Entahlah, aku hanya memastikan tidak ada peluru di pistolnya, kalau tidak kedua orang ini tidak akan bicara omong kosong. Slater mengerti. Keduanya sedang menyergap di sini. Jika ada peluru di pistol, mereka akan menembak dan membunuh secara langsung. Aku tidak menyangka kamu akan mengetahuinya, tapi terus kenapa? Pria kulit hitam itu berjalan ke depan saat dia berbicara, dan otot di lengannya membengkak. Sepertinya dia berencana menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Biarkan aku yang melakukannya. Slater meletakkan pistol di belakang pinggangnya dan berjalan. Lian tidak mengambil tindakan dan berdiri di samping untuk menyaksikan pertempuran itu. Jika Slater tidak bisa bertahan lebih lama lagi, belum terlambat baginya untuk mengambil tindakan. Pria kulit hitam itu satu ukuran lebih besar dari Slater dan terlihat lebih kuat, tapi dia meremehkan Slater. Slater adalah penembak jitu dalam, penembakan presisi, tapi sebenarnya bertarung adalah keahliannya. Kedua belah pihak bertukar kurang dari 10 gerakan sebelum pria kulit hitam itu dijatuhkan ke tanah oleh Slater. Slater sepertinya tidak ingin membunuh siapapun, jadi dia mematahkan kedua lengan pria kulit hitam itu dan kemudian mengambil kartu pria lain itu. Pria kurus itu tertegun, berbalik dan lari. Saat itu gelap dan lingkungan di hutan pegunungan rumit. Selama dia berlari lebih dari 10 meter, akan sulit untuk mengejarnya. Lian tidak berniat mengejarnya dan hanya melempar batu dengan santai.
Ah, pria kurus itu hanya merasakan sakit di lututnya dan jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bangun, dia dikendalikan oleh Slater. Lepaskan, aku mengaku kalah, aku akan memberimu kartunya saja. Pria kurus itu sangat pintar dan tahu bahwa jika dia melawan, dia akan mengalami nasib yang sama seperti teman-temannya, jadi dia menyerahkan saja kartu itu. Dengan cara ini, selama dia menemukan senjata dan perlengkapan lain, dia masih memiliki peluang untuk mendapat untung. Pergi. Slater mengambil kartu itu dan membiarkan pria kurus dan pria kulit hitam itu pergi. Lian menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Keahlian menembak dan kemampuan bertarung Slater sama-sama bagus. Dia layak menjadi anggota pasukan khusus, tapi hatinya agak lembut. Biarpun aku tidak membunuh kedua orang itu tadi, aku tetap harus menghancurkan mereka. Ini dia. Slater menyerahkan pistol dan kartunya kepada Ang Lee. Ang Lee tidak menjawab, dan senjata tanpa peluru tidak ada gunanya diperdebatkan, jadi Slater tetap tinggal. Lihatlah sekeliling dan kamu mungkin bisa menemukan peralatan lain. Slater mengangguk dan mencari secara terpisah dengan Lian. Tidak butuh waktu lama bagi mereka berdua untuk menemukan sesuatu. Slater menemukan majalah berisi peluru dan sebuah ransel. Ang Lee menemukan pelindung tubuh dan ranjau darat. Bahkan ranjau darat pun digunakan. Tampaknya kompetisi sasaran emas ini lebih brutal dari yang dibayangkan. Dengan kata lain, ini bukan lagi sebuah kompetisi, melainkan pertarungan sesungguhnya. Batas waktu babak kedua adalah sebelum fajar. Ang Lee dan Slater tidak membuang waktu, mencari senjata dan perlengkapan serta kontestan lain untuk memenangkan lebih banyak kartu. Saya tidak tahu apakah sudah terlambat, tetapi hingga tengah malam, baik Ang Lee maupun Slater tidak memperoleh apapun. Selama periode ini, suara tembakan dan jeritan terdengar dari waktu ke waktu di dalam hutan. Tampaknya yang lain sedang bertarung sengit, tetapi mereka berdua bahkan tidak melihat hantu. Apakah kita melihat ke arah yang salah? Slater berhenti. Bah. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ang Lee menilai bahwa tembakan itu datang dari jarak 200 meter dan berkata kepada Slater, ayo kita ke sana dan lihat. Slater tentu saja tidak mau melepaskan kesempatan ini. Karena seseorang sedang memulai perkelahian, mereka mungkin bisa mendapatkan keuntungan dengan pergi ke sana sekarang. Kurang dari 200 meter jauhnya, John berlari cepat dengan senapan sniper anti-material di tangannya. Tiba-tiba seorang pria muncul di hadapannya, menghalangi jalannya, dan melepaskan beberapa tembakan dengan pistol. Peluru itu mengenai dada John hanya bergoyang, namun kecepatan larinya tidak melambat sama sekali, ia menyerbu ke depan lawan dan menjatuhkannya dengan bahunya. Semuanya, hati-hati, pria besar itu mengenakan pelindung tubuh. John melirik ke belakang dengan kebencian saat dia berlari. Ya, dia memang mengenakan pelindung tubuh, kalau tidak dia akan mati berkali-kali malam itu. Ada lebih dari satu orang yang mengejarnya, yang membuatnya tidak punya waktu untuk memperhatikan pria yang pingsan olehnya, dan terus berlari ke depan. Anda harus menyingkirkan orang-orang di belakang Anda, jika tidak, Anda akan mendapat masalah. John mengira dia bisa bertarung, jadi dia tidak akan takut jika hanya mengandalkan tinjunya, tapi masalahnya lawan punya senjata di tangannya. Memikirkan senjatanya, John mempererat cengkramannya pada senapan sniper antimateri dan mengutuk dalam hati. Telur kuda. Tidak ada peluru, kalau tidak senjata ini akan membunuh orang di belakangnya. Entah dia terlalu banyak berpikir atau tidak melihat jalan dengan jelas, John tersandung dan jatuh ke tanah. Papa. Hampir di saat yang bersamaan, peluru berterbangan dari belakang. John begitu ketakutan hingga ia tergeletak di tanah dengan kepala di tangan dan tidak berani bangun. Selama jeda tembakan, John berguling bersembunyi di balik pohon besar dengan senapan sniper antimateri di pelukannya, dan mendengar suara langkah kaki bergerak di telinganya. Ups, dikelilingi. Ang Lee kebetulan menemukan adegan ini ketika dia tiba. Ada 7 musuh yang mengelilingi John. Slater awalnya ingin mencari sesuatu yang murah, tapi dia ragu-ragu saat melihat begitu banyak musuh sekaligus. Kau urus 3 orang di sebelah kiri, dan aku akan urus 4 orang di sebelah kanan. Lian berbisik. Slater hanya bisa mengerutkan kening dan menoleh ke arah Lian. Jika hanya untuk menghadapi 3 orang di sebelah kiri, Slater tidak akan mendapat masalah sama sekali dalam serangan diam-diam dengan Desert Eagle di tangannya. Tapi pertanyaan kuncinya adalah bagaimana Ang Lee akan menangani 4 orang di sebelah kanan tanpa ada senjata. Bab 536. Ang Lee tidak peduli apa yang dipikirkan Slater, dia akan menyelamatkan orang meskipun Slater tidak mengambil tindakan, karena John lah yang terjebak. Panggilan. Pergerakan tubuh Lian menimbulkan hembusan angin, dan dia juga diperhatikan oleh musuh di seberang. Ada seseorang di sana. Bah. Peluru datang ke arah Lian, dan Lian tiba-tiba berakselerasi, menghindari peluru dan bersembunyi di balik pohon besar. Melihat perhatian musuh telah teralihkan oleh Ang Lee, Slater langsung mengangkat senjatanya untuk menembak ketiga sasaran di sebelah kiri. Seperti yang dikatakan Ang Lee, orang ini terlalu baik. Dia tidak menginginkan nyawa lawan saat melakukan serangan diam-diam, tapi membidik lengan target. Jarak antara kedua belah pihak hanya 10 hingga 20 meter, dan serangan diam-diam Slater tidak biasa, menjatuhkan setidaknya 3 senjata orang. Begitu tembakan Slater dilepaskan, 4 orang yang tersisa mengarahkan senjatanya dan menembak ke arah Slater. Setelah melihat ini, Slater buru-buru berbaring di tanah untuk menghindari peluru, tetapi Ang Lee memanfaatkan kesempatan ini untuk bergegas keluar, semakin memperpendek jarak antara musuh dan diri kita sendiri, dan kemudian batu-batu yang diam-diam dipegang di tangannya terbang keluar satu demi satu. Bang. 3 musuh terkena batu dan terbang mundur, namun musuh terakhir tidak masuk dalam target Ang Lee karena sudutnya. Melihat ada yang tidak beres, musuh terakhir berbalik dan lari, namun sebelum dia sempat berlari beberapa langkah, dia dihadang oleh sebuah bukit.
John pernah dikejar oleh orang-orang ini sebelumnya, tapi dia menahan amarahnya saat ini, dia tidak tinggal diam sama sekali. Terdengar suara bom yang teredam, dan target jatuh ke tanah dengan lebih banyak udara yang keluar dan lebih sedikit udara yang masuk, dan kepalanya berlumuran darah. Setelah John berhasil, dia mengambil pistol dari lawannya, mengangkat moncongnya dan mengarahkannya ke Ang Li. Kenapa? Kami baru saja menyelamatkanmu, dan beginilah caramu membalas penyelamatmu. Kata Lian. Jangan bergerak. Slater juga melompat keluar sambil mengarahkan senjatanya ke arah John. Apakah itu kamu? Baru kemudian John menyadari bahwa Lian adalah orang yang memecahkan rekor menembak di ronde pertama dan menembak di grup yang sama dengan dirinya. Terima kasih telah menyelamatkanku. Kartu, senjata, dan perlengkapan orang-orang ini adalah milikmu, tapi ada satu hal yang ingin aku ambil. Apa? Lian bertanya. John mengambil beberapa langkah ke depan, membungkuk dan menyentuh salah satunya, dan mengeluarkan magasin dari 2 senapan sniper anti-material, keduanya berisi peluru. Tanpa peluru, senapan sniper antimateri di tangan John hanyalah hiasan, dan kini menjadi seperti meriam. Daya tembusnya yang kuat dapat menghancurkan target apapun dalam jarak 100 meter. Terserahlah, kami tidak mampu membeli peralatan semacam itu. Kata Lian. Terima kasih, kata John dan berbalik untuk pergi. Ang Li dan Slater mencari kartu dan senjata orang lain. Ada begitu banyak peralatan sehingga semua kecuali senjata yang diperlukan telah ditinggalkan. Adapun manusia, hancurkan mereka semua hidup-hidup. Bang! Suara tembakan datang tiba-tiba, sangat dekat. Yohanes. Ang Li mendengar suara tembakan datang dari arah kiri John, dan suara tembakan itu adalah suara senapan sniper anti-material. Anak ini mencapai target baru begitu cepat. Bang! Diikuti dengan tembakan lainnya. Salah. Penembakan itu begitu intensif sehingga John tidak terlihat seperti sedang menembak. Lian tidak repot-repot menyapa Slater, dia mengangkat kakinya dan mengejar ke arah John. John baru saja putus dengan Ang Li dan berjalan kurang dari 100 meter, jadi Ang Li segera menyusulnya. Wow! Lian melihat John terbaring di balik batu, dan bayangan hitam tiba-tiba melompat kurang dari 50 meter darinya. Kecepatan yang luar biasa. Lian diam-diam terkejut. Pihak lain begitu cepat sehingga dia setidaknya mencapai budidaya Ki tingkat kedua. Selain itu, lawan sepertinya sudah menebak sudut tembak John sejak awal dan menghindarinya terlebih dahulu. Sebab, tembakan John tidak tepat sasaran. Nyatanya, bukan hanya tembakan ini saja, tembakan sebelumnya dan beberapa kali juga gagal mengenai sasaran. Lian sedikit mengernyit, berpikir bahwa di antara orang-orang yang berpartisipasi dalam putaran kedua kompetisi target emas, tidak ada seorang pun yang memiliki alam Ki sejati sama sekali, jadi siapa pria di depannya. Yang lebih aneh lagi adalah mata orang ini bersinar biru dalam gelap, tampak seperti binatang buas. Tapi dia mengenakan seragam kamuflase dan helm di kepalanya, jadi dia jelas-jelas manusia. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia melihat target mengejarnya dari belakang bunker. Saat ini Ang Li sedang memegang senapan full otomatis, sehingga begitu tembakan dilepaskan, pelurunya tidak pecah hingga seluruh peluru yang ada di magasinnya habis. Targetnya sepertinya tidak menyangka akan ada orang ketiga, dan salah satunya secara tidak sengaja terkena oleh Ang Li. Namun dia tidak terjatuh, dia melawan balik ke arah Ang Li, terkena beberapa peluru lagi lalu berbalik dan lari, menghilang ke dalam kegelapan dalam sekejap mata. Lian tidak mengejar, tapi mendatangi John dan bertanya, apa kabar, kamu baik-baik saja? John menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Lian, apakah kamu melihatnya? Orang itu sepertinya monster. Lian tidak berkata apa-apa, tapi hatinya terasa sangat aneh. Pria yang barusan itu pastilah manusia dalam hal ukuran, kalau tidak, dia tidak akan mengenakan pakaian manusia. Tapi matanya tidak seperti mata manusia, dan ada wajah itu. Jaraknya diperpendek, dan pihak lain terkena sinar bulan, dan Lian melihat wajah itu. Itu sama sekali bukan wajah manusia. Tidak hanya ditutupi rambut, tapi juga terlihat sangat menakutkan. Lebih penting lagi, pria itu ditembak berkali-kali, mengapa dia tampak baik-baik saja? Mengenakan rompi anti peluru. Raksasa. Kata ini sangat tepat untuk menggambarkannya. Wow. Terdengar suara berlari di belakangnya, dan Slater bergegas membawa senjata dan perlengkapan di punggungnya. Dia tidak punya waktu untuk bernapas dan bertanya, apa yang terjadi? Ang Li tidak menjawab, melainkan berjalan menuju tempat sasarannya ditembak. Ada noda darah merah tua dan sobekan pakaian berserakan di tanah. Lian mengambil salah satu potongan pakaian itu. Tentakelnya lengket, tapi tidak terlihat seperti darah. Tentakelnya bersinar hijau di bawah sinar bulan. Itu bau. Lian menemukan bahwa benda lengket itu sangat berbau, dengan sedikit bau amis. Suara langkah kaki yang berat terdengar. Ang Li tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui bahwa itu adalah John. Menurutmu monster apa itu? John bertanya dengan suara rendah. Dia sudah yakin bahwa orang yang dia lawan tadi adalah monster. Tidak tahu. Lian menggelengkan kepalanya dan berkata, sebaiknya kita bertindak bersama. Bertindak bersama. John dan Slater, yang mengikutinya, terkejut pada saat yang bersamaan. Kita semua tidak berada dalam jarak tembak yang sama. Jika kita bertindak bersama-sama, bagaimana cara menghitung hasilnya dan bagaimana kartu yang didapat dibagi? Serangkaian masalah terlibat. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo kita bertahan dulu. Kata Lian dengan nada serius. Bersambung.